itu harus pakai data. Gini loh. Yesus, kamu itu siapa? Saya utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Saya seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 12:50. Yang mengutus saya Allah Bapa. Ya, yaitu Yohanes 8:37. Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Tuhanku. Matius 11:25. Jadi makanya kata Yesus, kalau kamu ingin kekal di surga, maka harus mentuhankan Allah dan imani aku sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah sekarang, sekarang kata Yesus, hidup yang kekal harus mengakui aku sebagai utusan. Nah kenapa kamu tuhankan dia? Padahal hidup yang kekal harus mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Tapi bukan Allah SWT, beda. Oke, sekarang. Nah sekarang kenapa kamu mentuhankan Yesus? Karena dia Tuhan. Di mana datanya hidup yang kekal harus mentuhankan aku? Di mana datanya? Gini loh Pak, jangan disamain dulu, supaya kita nggak Allah kami itu bukan Allah SWT. Masalahnya tadi gini loh. Saya ada nanya Allah yang saya tanya, kalau ingin kekal di surga harus mentuhankan siapa menurut Yesus? Menuhankan Bapa di surga. Dan harus mengakui Yesus sebagai apa? Bukan Allah SWT. Dia tidak peduli. Nah terus, kalau mentuhankan Allah Bapa, Yesus sendiri harus diimani sebagai apa? Gimana mau dijawab? Di-mute terus. Nah, makanya kamu melarikan diri terus. Kok lari? Saya mau jawab. Sekarang. Di ayat itu Allah kita itu beda, tapi tidak apa-apa beda, tapi intinya kalian mengklaim Taurat, Zabur dan Injil. Intinya dia tapi Injilnya nggak tapi Yesus hidup yang kekal sebagai apa? Suruh basi baca. Aduh, coba di ayat itu mentuhankan Allah dan harus mengakui Yesus sebagai apa hidup yang kekal di ayat itu. Pak gini loh Pak, Bapak ngutip ayat kami nggak nyanggah itu semua. Bapak kutip ayat Alkitab itu betul semua. Ini udah. Berarti kamu udah mau paham Bible kamu. Oh yang paham Bible itu manis. Paham Pak, paham. Sekarang kalau memang semua paham ayat yang Bapak kutip itu ada kami sangkal itu betul. Kalau memang paham, berarti kalau ingin kekal di surga harus mengakui Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana datanya? Sebagai utusan Bapaknya. Jangan Anda pakai data sebagai Tuhan, di mana datanya? Coba suamimu yang suruh ngomong. Takut suaminya. bukan kelas dia ini. Ya makanya, pendetamu udah mungkin berani dialog dengan Bang Juma, dengan Islam. Apalagi kamu jemaah mingguan biasa. Gini loh Pak, kami nggak usah nguli-nguli Alkitab ini, kami yang dipertanyakan itu kenapa Allah kalian itu nggak konsisten, itu doang. Udah usah, ayo kita dialog, siapa yang paham Bible, siapa yang paham ajaran Yesus, ayo saya tantang kamu, ayo. Loh, kalian itu kan cuman paham Alkitab sepenggal-sepenggal. Ya sudah, ayo sekarang dialog dengan saya, nggak usah sepenggal, ayo. Yang penting pakai data, ayo. Data tentang ini ya. Kita kan tentang hidup yang kekal, ayo. Bapak menyerang Tuhan. Jadi aku kan gitu. Jadi gini, kalau kita lihat jujur ya, memang murtadin itu nilai jualnya tinggi dan itu diakui sendiri oleh orang-orang Kristen yang selalu mengatakan murtadin itu selalu. Oh iya. Ada itu pengubahan Oh ya ini, puji Tuhan dapat ya. Ini saya ambil dari Kisah Para Nabi riwayat Ibnu Katsir. Dikisahkan bahwa, bentar ya. Setelah Ibrahim dan Ismail membuat pondasi dari tiang utama Ka'bah, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai putraku, carilah sebuah batu untukku, batu yang baik." Dia ada datanya. Dia memang utusan. Siapa yang menyangkal? Bapak menyerang yang tidak bukan Tuhan.
Kami tidak menyangkal apa yang Bapak bilang Yesus utusan itu benar, ya dan amin. Cuman dia utusan Bapaknya, bukan seperti Allah mengutus para nabi, karena dia mengutus Bapaknya. Dia dari coba surga, pakai data, dari pakai data. bumi. Oke, coba pakai data. Tugas utusan itu apa? Dia pakai utusan data. Bapaknya untuk mati di salib. Iya, apa tugas utusan itu? Tugas utusan apa? Utus Jahat banget ya Bapak itu ya. Mana datanya? Itu Bapak apa ayatnya mana itu? Gini loh ya, kalau kamu nanya ke Islam pakai Bible, tugas utusan apa tahta? Kata Yesus, penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Itu loh. Gak ada, aku diutus untuk menebus dosa, gak ada. Menebus yang dosa Bapak itu baca, kata Yesus. yang Bapak baca itu Injil bukan? Yang Bapak baca Injil bukan? Biblos Bu, jangan bawa Injil-Injil. Ya kamu imani. Ya kamu imani. Bapak percaya Biblos enggak yang Bapak baca itu? Yang kamu imani. Yang kami imani. Mau percaya atau tidak, yang penting Jadi, kamu gak boleh pakai Bible. imani. Bapak imani. Kalau Bapak kamu imani pakai nggak? Bible berhadapan dengan saya, gimana? Ayo. Nah sekarang masih berani kamu mentuhankan Yesus pakai Bible? Berani Tata? Ya udah, ayo kita dialog. Takut Tata, kami tidak paham. Ya sudah, jangan pakai Bible kalau mau mentuhankan Yesus. Ampun. Ya. Aku sapa dulu tamu Deng. Jadi gini tak kasih tahu ya dari dulu. Saya dari dulu sudah mengatakan, ingat ya Kristen, musuh terbesarnya kalian itu Bible. Itu musuh Ya? terbesarnya Kristen itu. Iya. Jadi Bapak percaya Bible ayat-ayat yang tadi untuk menyerang. Mau percaya atau tidak, yang penting kalian tidak bisa mentuhankan. Loh gini loh, kalau Yeah. Bapak menyerang Yesus harusnya ambil dari Al-Quran, bukan dari yang Alkitab kami. Oke, saya pakai Al-Quran. Oke, Jadi pakai dia Al-Quran. lucu. Nabi Isa utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49 seorang nabi. Maryam 30 mentuhankan Allah. Al-Zukhruf 64. Dan dia menerima firman. Al-Maidah 46. Sama saja kan, mau pakai Quran, mau pakai Bible ya sama. Utusan seorang nabi mentuhankan Allah, menerima firman. Apa bedanya Quran dengan Bible tentang Yesus? Sama aja kok. Iya, karena Yesus juga mengakui dia utusan, dia nabi, dia Ya sudah. guru. Bapaknya Dia masalahnya Tuhan di dada. mana? Dada, dia Tuhan dada. Dia Tinggal satu. hakim, dia anak Allah, dia Mesias, Dia Tuhan. Rabi, Dia Tuhan. imam, imam Oke, coba pakai data semuanya coba. Yang kamu sebut barusan pakai data semua, coba. Itu yang Coba, seperti saya gini. Bapak- Bisa nggak kamu seperti tinggal baca aja itu kan Bapak ngulik-ngulik Alkitab tuh Ya, kayak nggak ternyata bisa. tidak tahu ayat. coba kamu cuma dia nabi, dia utusan dikit. Coba kamu seperti saya. Dia nabi, Markus 6 ayat 4, dia utusan, Matius 15:24, dia mentuhankan Allah Bapa, Matius 11:25, dia menerima firman, Yohanes 12:50. Enak kan kalau kamu dia ini, tidak ada data. Ya itu tinggal Bapak baca aja, ngapain aku kasih data. Oke, kalau sebagai Bapak Tuhan mana? punya, baca aja. Oke, sekarang sebagai Yesus Tuhan mana datanya? mengaku dirinya itu adalah anak Allah, Pak, anak Allah. Oke, di mana datanya? Di mana anak Allah itu? Di mana datanya? Satu-satunya alasan imam Yahudi menyalibkan Yesus karena Yesus mengakui diri Di adalah mana anak datanya? Allah. Aku anak Allah. Coba. Yohanes 8 ayat 58. Kalau kamu mengatakan Yesus anak Allah, apa bedanya dengan Israel disebut anak Allah, Keluaran 4:22, orang yang membawa damai disebut anak Allah, ya. Oh, terus Salomo disebut anak Allah, 2 Samuel 7 ayat 8, bahkan orang yang Anak membawa Allah damai itu- disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9, Anak Allah itu terus orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Jadi bukan hanya Yesus anak Allah, banyak. Tuhannya banyak nanti. Gimana tuh? Kalau Tuhannya banyak. Anak Nah, Allah kamu, itu Yesus anak Allah, artinya punya data. anak tunggal Allah, anak tunggal Allah. Kalau saya punya data semua. Ayo. Ya betul, Bapak yang pakai data itu betul semua ya dan amin. Nggak ada yang salah. Yang Bapak bacain dari awal sampai akhir. Kenapa? Coba kamu Kalau- ulangi. Pak? Nah, Masalahnya sekarang gini kamu untuk loh. membantah saya, apa yang kamu kuasai? Pakai datanya. Ayo. Masalah kita masalah logika aja. Kalau Bapak semua bilang Yesus utusan, Yesus itu cuman
dia menerima firman, iya tuh betul semua, nggak ada yang salah. Yang aku tanya Pak, kenapa Allah kalian itu nggak konsisten, itu doang. Kenapa dia membenarkan Taurat Apanya dan tidak konsisten? Injil? Kan gini loh, dia membenarkan Apanya Taurat, tidak Zabur, dan konsisten? Injil. Apanya? Ini mau saya bilang. Di mana Gini tidak loh. konsistennya? Secara logika aja, secara logika manusia kan gini, dia bilang dia membenarkan Taurat, Zabur dan Injil kepada Muhammad di abad ke-7, tapi dia di saat yang sama dia menyangkal isi Injil. Kenapa? Di mana menyangkalnya? Nggak konsisten. Di mana menyangkalnya? Dia menyangkal penyalipan di abad pertama. Di mana menyangkalnya? Kan udah aku bilang penyalipan itu memang terbagi dua. Menurut Yahudi, Kristen, dan Iblis, Yesus itu mati terkutuk. Menurut Islam, Yesus orang mulia diselamatkan sesuai Amsal 11. Ya, orang benar diselamatkan, diganti orang fasik. Jadi yang dibunuh itu orang fasik menurut Amsal. Iya betul Pak. Iya, kalau salib itu terkutuk betul, nggak ada yang Ya, salah, betul. Ya makanya, Pak, ya makanya ada 3. Menurut Kristen, menurut bicara Yahudi, faktanya. menurut Iblis, Yesus itu orang terkutuk. Menurut Islam, orang mulia, seorang nabi. Gitu. Ya, iya oke, terserah. Tapi faktanya kan dia memang disalib di abad pertama dan dibenarkan Iya, oleh karena Allah. gini, Tapi kenapa? Allah Gini, kenapa Kristen meyakini dia disalib? Supaya menurut Kristen dia orang terkutuk. Kan keinginan Yahudi gitu. Ya, kenapa Kristen meyakini Yesus itu mati disalib? Karena supaya menjadi orang terkutuk dia. Sedangkan dalam Islam, kenapa diselamatkan? Karena supaya Yesus ini mulia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah menyelamatkan dia. Lalu kata Kristen, enggak tata, dia mati beneran, terkutuk dia. Tanya ke Yahudi dengan Iblis. Kami bertiga ini meyakini, saya Yahudi, Iblis meyakini bahwa Yesus orang terkutuk. Kata Islam, ya enggak, dia orang mulia. Nah gitu ya. Coba Bapak baca Yohanes 19 ayat 23. Ustaz, kayaknya ada yang mau tuh pengen ngomong ya. Assalamualaikum deh. Santai dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz, lanjut. Enggak, tenang aja, lanjut. Enggak Ustaz, lanjut. Kita butuh plot twist, Deng. Itu kan dari tadi kan Bapak baca Injil tuh, Bible-nya kami. Coba Bapak baca Yohanes 19 ayat 23. Kamu yang baca, saya menjelaskan ya, silakan. Oke, aku baca. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai bawah hanya 1 tenunan saja. Tuh Yesus disalib di situ Pak. Dari tadi Ya, Bapak baca. nah, oke, sekarang gini, Al-Quran itu tidak mengatakan tidak ada penyaliban, ada. Cuma yang disalib itu bukan Yesus beneran. Sama seperti coba Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia soal agama dan tentang seorang bernama Yesus yang menurut orang mati, padahal tidak. Coba, mana yang benar? Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan tidak mati dia. Itu beda konteks. Itu pas Rasul Paulus bicara tentang kebangkitan. Tiba-tiba beda konteks. Itu bicara tentang kebangkitan, bahwasanya ada orang yang nggak percaya Yesus bangkit. Lalu Paulus bilang dia hidup, artinya dia bangkit. Itu beda konteks. Ya makanya kan dari awal membantah apa? Gini loh, Bu, gini loh. Udah aku bilang dari awal, masalah penyaliban itu memang ada 2 kubu. Menurut Islam, dia diselamatkan sesuai Amsal 8 itu, orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Karena kata orang Yahudi, ayo bunuh Yesus itu sekiranya dia mati terkutuk. Caranya gimana? Ya harus kita bunuh dengan cara disalib. Karena di dalam hukum Taurat, orang yang mati disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Jadi kalau kita mengimani dia itu mati disalib, maka kita harus imani bahwa dia dikutuk Tuhan. Nah makanya kata Allah, oh tidak, sudah saya ganti. Iya nggak apa-apa, emang terkutuk yang disalib. Ya sudah. Masalahnya bukan itu. Oke, sekarang kamu akui ya, oke, sekarang kan kamu sudah akui. Makanya ada 2 kubu. Menurut Islam Yesus mulia, menurut Kristen orang terkutuk. Ya sudah, imani sudah.
Iya, masalahnya ini kita bicara fakta. Kalau kalian menganggap Yesus itu dimuliakan ya terserah, tapi fakta loh, fakta. Jadi kalian menganggap Yahudi itu tukang bohong. Ya sudah, berarti faktanya Yesus orang terkutuk bukan Tuhan ya, tapi orang yang dikutuk Tuhan gitu ya. Tapi benar nggak disalib? Benar nggak disalib? Ya enggak, orang-orang terkutuk yang disalib. Lah gimana sih? Loh. Jadi nggak disalib dia. Iya, menurut Islam dia mulia, Tadi tapi Bapak bilang menurut, terkutuk. menurut Berarti- Kristen dia orang Gini loh, terkutuk. gini loh. Hmm. Menyerang pikiran Bapak sendiri. Bapak bilang terkutuk yang disalib, berarti Yesus terkutuk. Iya, orang kan sudah diganti oleh Tapi Allah. Bapak menyangkal bahwa Iya, Yesus itu siapa yang disalib, menyangkal? padahal Bapak bilang Yesus itu Saya terkutuk, bilang disalib. ada penyaliban, tapi orang yang terkutuk yang disalib. Hmm. Ya sudah. Tapi Bapak bilang tadi Yesus nggak Tuhan karena dia terkutuk. Gimana sih Bapak Iya. kok menyangkal? Oh, nah sekarang Ini coba. menyerang pikiranmu sendiri. Bapak bilang tadi Yesus itu bukan Nggak Tuhan karena paham dia sih. terkutuk. Lo Gini Bapak loh. nyangkal dia nggak disalib. Yang mana nih yang benar nih? Gini, kalau kita imani Yesus mati di salib, berarti Yesus ini orang yang dikutuk Tuhan. Kamu Iya. imani sih? Ya udah, berarti Yesus orang yang dikutuk Tuhan. Berarti dia disalib. Berarti disalib. Nah kalau dalam Islam yang disalib itu orang terkutuk. Ya kan sudah diganti dengan coba baca Bapak, ini Amsal ya. pelin-pelan. Coba baca Amsal. Pelin-pelan. Ya, bukan pelin-pelan. Ini mau Karena muter. dalam Amsal gini coba. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan. Amsal bukan Injil. Amsal bukan. Ya tidak masalah, tapi kan ada di kitab kamu itu. Ayo. Iya ada. Ya sudah, Tapi Amsal saya bukan pakai gitu. Ya udah saya pakai kitabmu. Jadi yang disalib itu orang jahat sudah Allah ganti dengan orang jahat. Mana? Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Lalu Amsal 21 ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti. Coba, yang mengkhianati Yesus siapa? Ayo. Oh, siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas. Ya sudah, diganti itu dah. Yudas mati digantung diri. Oke, mana datanya dia Berarti gantung Pak, diri? Pak, Coba. gini Pak. Berarti Yesus Enggak, mana itu datanya dia gantung diri? Coba. Pakai Iya, data. tunggu dulu. Berarti Yesus bohong waktu dia bilang dia disalib. Yesus bohong. Enggak gini. Coba, mana datanya Yesus mati gantung diri apa Yudas? Silakan. Saya punya 2 data loh. Ayo. Lari dulu, salib dulu Ya dong. nggak bisa. Wong saya menguasai Bible. Oh, menguasai Bible. Berarti Yesus bohong dong. Berarti dia nggak disalib. Yesus bohong berarti ya. Ya, makanya kalau dia mati disalib berarti orang yang dikutuk Tuhan dong. Berarti dia bohong. Dia bilang dia disalib itu dia bohong. Enggak, kata dia dah bohong. Apa kata dia? Anak manusia harus pergi diangkat ke surga. Celakalah orang yang menyerahkan aku. Siapa yang menyerahkan dia? Jadi Yudas. yang kata-katanya di ayat Matius 20 ayat 28 dia bohong. Sama seperti anak manusia akan datang Berarti bohong juga dong dia mengatakan Berarti Yesus anak bohong. manusia diselamatkan, tapi orang Yesus orang bohong. yang pengkhianat yang menggantikannya. Bohong juga itu berarti. Oh, makanya aku tanya Bapak, berarti Yesus bohong. Dia Emang bilang Matius sama itu- seperti anak Dan manusia kamu yang datang mengatakan bukan dia untuk bohong. dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan Oke, bagi orang. coba saya nanya ke kamu, Yesus yang bohong. yang menginginkan Yesus mati siapa? Yuk, siapa? Yesus sendiri. Mana datanya? Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Mana datanya? Sekarang gini loh ya. Ini Matius Pertama, 20 ayat 8. Oke, ini saya pakai data banyak ya. Yang menginginkan Yesus mati pertama orang Israel karena dia suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Ya, makanya kata Yesus dalam Yohanes 8:27, apa? Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Yang kedua yang ingin Yesus mati adalah iblis. Yohanes 8:44. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Iblis melibatkan Yudas. Ya, karena iblis membisikkan ke Yudas untuk memberi tempat persembunyiannya. Jadi Yesus mau dibunuh, dia melarikan diri, sembunyi. Mana datanya? Yohanes 18 ayat 1. Bahkan dia berdoa, Tuhan selamatkan aku Tuhan. Jadi dia tidak menyerahkan dirinya. Dia Dia ngomong mau itu dibunuh mana? oleh iblis, melarikan bilang itu. diri. Jangan Oke. nambah-nambah ayat. Yesus nggak melarikan diri. Oke. Bapak ini baca-baca. Oke, coba sesuai dia keinginan sembunyi. Bapak. Coba. Gini loh.
Di dalam Yohanes 18 ayat 1, dia pergi ke sungai Kidron. Akhirnya Romawi mencari dia tahu. Akhirnya iblis membisikkan, Das, coba kamu beritahu tempat sembunyi Yesus. Karena Jadi dia Bapak setuju dengan Yohanes? Bapak setuju dengan Yohanes? Iya. Yohanes bilang Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bapak setuju? Enggak ada itu. Nah, coba sekarang gini. Oke, sekarang gini. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Oke, berarti firman itu jadi Yesus. Itu perkataan Yohanes. Ayo. Lalu ketawa ya. Nah, yang benar tuh gini loh. Yesus ini diciptakan dengan firman. Baca ayat aslinya. Ya, bukan firman jadi manusia. Pada mulanya Allah berfirman. Gitu. Bapak gini loh, Bapak satu sisi percaya Yohanes, tapi yang lain yang merugikan Bapak nggak percaya gitu. Oke, sekarang pakai Yesus saja, ya. Menurut Yesus dia menerima firman, bukan firman jadi dirinya. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Nah, sekarang kamu pakai data ucapan Yesus. Itu di mana kata-kata itu tadi, di mana ayatnya? Oke, dia menerima firman, Yohanes 12:50. Coba. Jadi Bapak setuju dengan Yohanes? Ya. Orti, kamu percaya sama Yohanes gak? Nah, Percaya dong. Percaya. Iya. Coba kamu lihat, kita lihat Tuhan siapa yang nggak konsisten. Izin ya Ustadz, sebentar Ustadz. oke, lanjut aja. Nih, lihat di Tuhan kita beda, Pak. Tuhan kita beda. beda. Tuhan kita sangat beda. Tuhan kamu bisa kentut, Tuhan saya Lalu enggak. ngapain? Lalu kalau Nah ini kan ini nih Yohanes, coba lihat nih ya, di Yohanes 10 nomor 34. Nih kata Yesus nih ya, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Taurat ya, aku telah berfirman kamu adalah Allah, kan gitu. Begitu diklik, kenapa ini lari ke Mazmur? itu kan kutipan. Iya kutipan, ini sekalian aja yang belakang itu ngomong aja sini, sekalian, ayo. Enggak, bukan Di sini Taurat nih. Sejak kapan Mazmur itu masuk Taurat? Yang bilang Mazmur Taurat siapa, Pak? Ini nih di kutipan nih Yesus bilang tuh ke Mazmur itu. Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang matingi kamu sekalian. Nih ke Mazmur. Itu Yesus mengutip Mazmur, bukan Taurat itu, Pak. Oh salah Yohanes berarti. Salah Yohanes. Kena lagi. Bukan, itu Loh, ini apa nih? kan kutipan Yohanes. Ini kenapa ini? Salah kutip si Yohanes. Apa Yesus pelin-pelan? Itu kan gini loh, istilahnya Yesus itu mengutip Mazmur. Itu bukan Taurat, itu Mazmur. Nah ini tulisannya apa? Taurat, Mazmur. Taurat, Mazmur gitu. Yesus merujuk Taurat, kadang-kadang Yesus merujuk kepada Mazmur. Iya. Karena Dia sekarang ini dia bilang Yesus ini sekarang bilangnya apa? Di dalam kitab mana? Taurat kan? berarti Yesus salah, Yesus salah. Oh, jelas salah, pelin-pelan. Tuhan kok bisa salah? Iya. Lupa ada yang lupa ngutip itu. Lupa ngutip. Gimana nih? Tuhan kok bisa salah ngutip gini? Gimana ceritanya? Apa nggak kong kali kong dulu nih sama Roh Kudusnya? Berarti Nabi Allahmu bisa salah. Loh, Yesus sama Isa beda. Kemana-mana dia. Beda. Oh, Beda. Nabi Isa tuh nggak terkutuk. Yesus terkutuk. lalu Isa itu siapa? Isa itu siapa? Ini dulu nih Taurat dulu. Gimana nih? Kok lari dari Taurat? Kenapa? Ini loh. Kan tadi Bapak bilang menurunkan Sekelas kepada Isa. sekelas Tuhan aja dia bisa salah kutip, gimana ceritanya nih? Padahal udah bertiga-tiga tuh, udah boyband nih, ada si Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus nih. Ya, Kok bisa salah kutip ini? Yesus bilangnya kitab Taurat. Maaf lupa paman. oh berarti Nabi. Jangan berarti gimana? Berarti itu kan Nabi Allahmu juga. Loh, Nabi mana ini? Enggak, Nabi saya nggak ada yang namanya Asus dari Yunani. Nggak ada. Nggak ada. Itu yang Asusannya ini gimana nih Taurat? yang dikoreksi Allah. Salah kutip lagi nih. Yang dikoreksi Allah tentang penyaliban itu. Udah, ini aja dulu. Ini gimana? Aduh, itu nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Jadi Yesus salah kutip nggak apa-apa. Gini. Tuhan itu maha pelupa. Kalian gini loh. Maha pelupa. Allah pun Iya. membenarkan. Maha pelupa kan Lukas 1 nomor 37 nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti
nggak mustahil juga kalau Tuhan itu bisa pelupa. Iya. Jangan diulik-ulik gini loh Pak, gini loh, kita tenang lah. Ayo. Enggak, ya saya santai. Jangan Saya santai. di obok-obok itu Taurat. Kok diobok-obok? Lu ini yang ngobok-obok Yesus loh. Alamu. Nih. Yesus ngobok-ngobok Taurat, begitu diklik kok jadi Mazmur. Sejak kapan Mazmur masuk dalam 5 kitab Musa menjadi Taurat? Yang ngobok-ngobok Yesus. Coba Bapak baca ayat 33, Yohanes 10 ayat 33. Kemana? Iya. Tuh. Iya. Nih tuh, jawab orang-orang Yahudi itu, ya. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Oh nih Yahudi sedang itu ya praktek lempar jumroh kan ya. Jadi bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, ya kan? Melainkan karena engkau menghujat ilah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamai dirimu dengan ilah. Gitu kan? Terus Yesus menyamakan diri dengan Allah. oh, GR banget, santai aja di sini di Keluaran 7 nomor 1 ya. Di Keluaran 7 nomor 1. Lihat dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim. Klik bintang dulu tuh imamat masuk. Kenapa pakai bintang? Pusing. Harus pakai bantuan puyer bintang 16. Rujukannya imamat. Musa aja disebut sama ilah, orang-orang Israel itu nggak dageran, nggak langsung auto blow on mereka nyembah Musa, enggak, santai aja mereka. Nah sekarang gimana nih yang tadi nih Yohanes 10 nomor 34, ini nggak bisa jawab nih, satu doang kok pertanyaannya. Baca ayat 33-nya coba. Klik yang di ini tadi, klik tanda bintang. Itu kan rujukan Yesus kepada ini. Nah nomor 34-nya gimana? Tinggalin aja dah yang 34-nya. Itulah maksudnya ayat. Mana ini 34 nih Yesus salah kutip gimana nih? Ayat 33 Bapak masuk coba. Saya kan nanya nomor 34, soalnya Yesus bilang nih, kata Yesus kepada mereka di nomor 34, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah ilah. Begitu diklik, kata-kata ini muncul di Imamat Mazmur. Mana imamat? Mazmur. yang 33. Enggak, kamu lah Yesus sama salah kutip terus. Tuhan sama umatnya sama salah kutip terus, gimana nih? 33 yang di ayat 33. Mazmur 82 nomor 6, yang nomor 34. Ini gimana sih kamu sama Tuhan lomba-lomba salah kutip gimana sih? Kamu mau nyaingin Yesus? Mau jadi apa? Jadi apa sih kamu mau jadi salah kutip gitu? Mau nyaingin Yesus, mau lomba-lomba sama Yesus. Gini loh Pak, kita kalau baca Alkitab nggak bisa ayat per ayat, harus ada konteksnya. Bapak baca dari ayat 3. Saya tuh nggak potong ayat, kecuali kalau saya potong ayat, saya nggak bacakan full satu ayat full, itu boleh kamu komplain. Nah sekarang di dalam Yohanes 10 nomor 34, Yesus bilangnya Taurat. Di sini yang lakinya, waduh, pakai rok bro. Kalau bersembunyi masa perempuan jadiin pion sih? Sini bro, ngobrol sama saya sini. Masa perempuan jadiin pion sih buat melawan laki-laki gimana? Bukan Bisi-bisi level doang, dia. bisi. Iya, gimana? Bro, nggak malu apa? Gini loh. Laki-laki tuh ciptakan buat jadi pemimpin gitu. Maju sini, ayo. Ya, 33 Istrinya itu disuruh Bapak maju. klik. Iya, gimana ceritanya nih? Itu ada Istrinya suruh ngebon ini. Gimana ini? Ini udah panik. Yang panik Yesus, salah kutip. Yang panik Yesus. Begitu dibongkar sama Muslim, kaget. Aduh, ketahuan tuh. Mazmur 82 tuh, nomor 6 tuh. Ketahuan Yesus tuh. Bapak mau nggak klik yang ayat 33 yang tanda bintang? Mau nggak klik itu? Mau nggak? Terus ini saya klik tuh, set. Klik. Iya, imamat. Iya, imamat, iya. Oke, Taurat. 34-nya? 34-nya? Yesus nggak salah. Oh salah, ini 34 kata Yesus di nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah ilah. Kepleset Yesusnya malah ke Mazmur. Ini loh, ayat yang 33 itu rujukannya ke imamat. Ayat Ya 34-nya kemana? Yuk, kamu berani nggak buka ayat 34-nya kemana? ke Mazmur, ya betul ke Mazmur. Oke, sejak kapan Mazmur itu masuk dalam Taurat? Iya, maksudnya yang ini loh, yang imamat itu kan dia Sejak kapan? Sejak kapan Mazmur itu masuk dalam Taurat? Intinya gini lah, Bapak. Jangan pakai intinya, jangan pakai pokoknya. Enggak mau intinya, saya nggak mau intinya.
Nggak mau intinya. Tadi udah panik soal penyalipan, lari ke Nggak ada panik, saya ini cuma lucu aja kok bisa kelas Tuhan bisa salah kutip gitu. Oke lah, dalam Lukas 1 nomor 37 itu tiada mustahil bagi Tuhan. Berarti Jadi yang nggak mustahil juga kalau Tuhan itu salah kutip. Karena apa? Tuhan juga manusia 100%. Udah tahu manusia tempatnya salah dan dosa. Kenapa Tuhan jadi manusia? Berarti Allahmu salah. Mana ini? Yesus yang salah. Allah saya nggak salah, Yesus. Itu kan Taurat Allahmu juga. Mana ini nih? Taurat Allah tuh nggak gini. Tauratnya Allah tuh nggak ada masalah sih. Yesus yang bikin masalah. Orang dibilangnya Taurat, dikliknya Mazmur. Kok bisa bodoh kali? Kok bisa bodoh kan? Bisa bener, kenapa Yesus bisa bodoh kali ya? Saya juga nggak habis pikir. Setuju saya. Kenapa bisa kita juga dalam keheranan yang sama? Kenapa bisa bodoh gini Yesus ya gitu? Sama Mbak, sama. Gini bro, itu kan ayat 33 dan 34 itu kan satu kesatuan. Oke, 34 dia kemana? 33 itu rujukannya satu kesatuan dengan 34. Kalau satu kesatuan, tunggu ya, di sini imamat. Nih kalau satu kesatuan, di sini imamat. Nomor 33 ke nomor 34 kenapa? Mazmur. Di mana kesatuannya? Ya udah Bisa berarti kita tengah beda jalan, tafsir, Deng. bro. Kalau ayat 33 Kok beda tafsir? Mana ada beda tafsir? Ini dari aplikasi kalian punya Kristen Alkitab Sabda. satu-satu bro, gantian. Jadi gini, bro. Panik ya? Tuhanku nggak konsisten. Kalau debat itu gantian bro. Jadi di ayat 33 bro, kami melihat rujukannya ke 33 Yesus bicara tentang imamat, tetapi di Taurat juga diteguhkan oleh kitab Mazmur. Itu rujukan. Kalau Anda nggak setuju nggak masalah. Masalahnya gini bro. Enggak gini, sekarang gini ya. Ini kan Injil Kata Yohanes. nomor 34, Ini kan Injil kata Yesus kepada mereka, ditulisnya apa nih? Dalam kitab Taurat. Permasalahan Yesus ngomong dalam kitab Taurat. Nah, begitu diklik, Sebelumnya kan? Di mana? sebelumnya kan? Nah, ini kenapa dia ngerujukannya kasih ke sini? Kenapa ada di bintang di sini? Di rujukan 30, tapi poinnya kan gini bro. Loh, kok tapi poinnya ini kenapa kalau memang poinnya ada 34 buat apa ada bintang di sini? Ngasih rujukannya ke Itu kamu Mazmur. nggak setuju, itu kamu nggak setuju, saya nggak paksakan. Tapi gini. Enggak. Ini kenapa bisa begini? Kenapa perkataan Yesus digenapi dalam Mazmur? Dia bilangnya Taurat. Ini pas loh kata-katanya. Pas banget loh. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, gitu kan? Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Bro, Nah, ini gimana? Kita bisa berbantahan sampai siang sampai kiamat masalah ini, nggak masalah. Enggak, berarti Yesus salah kutip. Substansinya gini. Enggak, Yesus salah kutip enggak? Kamu menolak Yesus salah kutip enggak? Berarti kamu menolak ini. Ini kamu menolak. Kamu menolak Yohanes ini. poinnya. Malu gitu kalau Yohanes salah kutip. Enggak, saya- Ini yang salah kutip Jadi kapan si Yohanes apa si Yesus ya? Jadi kapan? Ini saya juga bingung nih. Kita nggak Kok setuju? Tuhan bisa pelintahan begitu ya? Enggak, saya bingung gitu. Sekelas Tuhan yang udah healing ke bumi, yang udah healing ke bumi, terus main-main tiba-tiba nggak sengaja disalibin sama tentara Roma gitu kan? Terus diaku-aku diangkat jadi Tuhan gitu kan? Salah kamu. Nah ini kenapa dia itu salah Gantian kutip dong, Taurat gantian gitu? dong. Enggak, saya heran aja bingung itu. Kenapa bodoh sekali gitu dah? Ini kalau kenapa kamu bisa kayak begitu? bingung. Terserah kamu kalau belum masalah. Berarti ini salah. Berarti Bible itu nggak bisa menjawab pertanyaan sendiri. Udah panik dia. Mana ada panik? Yang panik itu Yesus. Begitu dia bilangnya Taurat, diklik kok Allah. Kalau debat itu kan boleh. Set, diklik tuh Mazmur. Nggak mungkin saya iyakan kamu dan kamu pun nggak iyakan saya. Tapi kita berdebat dengan sistem yang logis. Ya ini logisnya di mana? Logisnya di mana Taurat tiba-tiba Logisnya gini, bro. munculnya Mazmur. Logisnya di mana? Logisnya gini. Logisnya di mana Injil coba? Injil Yohanes. Kamu nggak setuju Injil Yohanes. Dan bukan Injil Allahmu, karena Injil Allahmu itu Injil Isa. Problem kamu harus menemukan Injil Isa. Di mana Injil Isa itu? Itu problemnya. Oh, Itu problem saya enggak. Problem saya gini. Nih problemnya nih. Ini bukan problem saya, ini problemnya si Saul Tarsus. Kenapa sih Saul Tarsus? Nah, ini. Ada nggak? Set. Ada nggak? Nah, Allahmu- si Saul Tarsus, coba lihat nih Galatia 1 nomor 6. Ada nggak Allahmu? Tunggu dulu, katanya mau gantian. Shh, diam dulu ya. Galatia 1 nomor 6. Yang bingung itu bukannya Muslim tapi Saul Tarsus. Kenapa? Si Saul Tarsus aja heran tuh. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Mana Injil Kristusnya? Iya. Yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes mana? Kamu setuju dengan surat Galatia itu, bro? Mana? Setuju dengan- Justru saya mau menanyakan gimana saya mau setuju, orang dia belum tentu benar. Bagaimana? Loh, Injil Kristusnya aja mana? Ambil Di mana Injil Kristus? logikanya, mengambil Gimana kamu mau menderita dan mati dalam 1 Timotius 2 nomor 8? Gimana kamu mau menderita dan mati terhadap Injil? Injil Kristusnya aja nggak ada.
Enggak, satu gini bro masalahnya. Allahmu enggak Enggak, bukan masalah Allah saya, bukan masalah Tuhan saya sih. Ini si Paulus. Paulus aja bingung kok. Oke. Oh, Di mana Injil Kristus? saya setuju demi Iya, di mana Injil Kristus? saya gini, saya setuju demi itu problem kamu. Allah. Enggak, ini problemnya si Saul Tarsus. Si Paulus itu kebingungan. Bantuin Paulus nih. Bantuin Paulus deh. Mana ayatnya Allah bicara? Ini, bantuin Paulus dulu. Bantuin Paulus dulu. Artinya kau lebih pintar. Mana Karena Allahmu mana Injil Kristusnya? Kamu bantuin deh, bantuin si Paulus dulu, bantuin Paulus dulu untuk temuin apa, karena apa nanti kita baca lagi nih. Gimana mau percaya? Kita lihat di Catholic Identity. Ini dari orang-orang Katolik bilang apa tentang gospelnya mereka. The authorship of the gospel which bear name of Markus is also uncertain. Jadi penulisnya kitab Matius itu nggak diketahui nih. Kita translation aja tuh. Dibaca apa? Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Ini baru Matius. Nah ini lo enggak, si Saul Tarsus yang bingung mana? Injil Kristus mana? Mana Allah mau menghina? Mana Injil Kristus mana? Ada nggak Injil Kristus? Allah. Loh, si Saul Tarsus aja bingung. Saul Tarsus aja yang udah ketemu Yesus aja di Damsik aja bingung. Dia heran tuh, aku heran. Kamu begitu kan? Dan lihat nih, Injil Kristus, ya. Dan yang lihat nih, Injil Kristus yang digunakan kata apa? Evangelion. Diam dulu, makanya Evangelion itu dalam bentuk tunggal. Mute. Ya udah, kamu ngomong coba. Terus. Mana Ya udah, coba. Kritik Saulus. Artinya kau lebih pintar dari Allahmu karena Allahmu tidak mengkritik Saulus. Mana Allahmu pakai data. Jangan curhat bicara pakai data. Mana Allahmu? Artinya kau lebih pintar dari Allahmu karena Allahmu. ambil ya, malu. Makanya musuh terbesarnya kalian itu Bible, tahu nggak? Enggak, logikanya dia itu logika Taurat Allahmu di mana? Taurat Ayo kalau mau diskusi, diskusi pakai data, berani? Iya, ayo pakai data. Ya, Tata maju, Ustaz. Jadi di mana Allahmu mengkritik Saulus? Kok kamu berani-beraninya lebih pintar dari Allah? Ya udah, Yesus ngeritik Al-Qur'an di mana? Ya coba. Yesus ngeritik Al-Qur'an di mana? Kalau kami lebih pandai ya iya. Kami lebih pandai pada Yohanes, lebih pandai pada Yesus. Tadi nggak salah kutip. Yesus aja bisa salah kutip. Yohanes 10 nomor 34 salah kutip. Sekelas Yesus aja, Tuhan aja bisa salah kutip, wajar. Lalu siapa tadi yang kutip-kutip Yohanes untuk meneguhkan agamanya? Nggak ada. Justru kita membuka itu problem agama kamu. Kamu sibuk mengurusi di dapur orang lain, sedangkan dapur sendiri kamu berantakan. Ini mana konsistennya Tuhan? Islam itu kan datang belakangan. Islam itu dari Al-Quran. Apalagi Protestan lebih belakang lagi abad 16. Enggak, kamu dari Loh kok enggak sih? Kamu enggak. Protestan ada kapan? Saya tanya, Protestan ada kapan? Abad 16, Daeng. mencampuri kitab orang. Loh kok mencampuri kitab orang? Emang Protestan ada di abad kapan? Di abad 16. Enggak, itu poin. Jangan kenapa kecekek jakunnya? Santai aja, Bro. Kami semua Kristen. Kami semua Kristen mengikuti Yesus, banyak denominasi. Islam juga banyak denominasi. Oh, beda. Kita nggak seperti itu, beda. Enggak, saya tak termakan Beda. dengan kamu, Bro. Ya sekarang Protestan ada di abad berapa? Allahmu Protestan mengutip Taurat, Zabur, dan Injil. Yesus aja bisa salah kutip. Yohanes 10 nomor 34, Taurat aja Yesus aja yang duluan katanya nih, katanya Kristen duluan. Dia aja bisa kepleset, apalagi aduh. Gimana Tuhan itu bisa salah kutip gitu loh. Dibilangnya Taurat keluar Mazmur. Gimana ini? Apa Yohanes itu lebih pintar dibanding Yesus? Kayaknya sih Yohanes lebih pintar daripada Yesus deh kayaknya. Demi argumentasi, di mana Injil Loh, ini di mana nih Injil Kristus? Injil Kristus. Di mana Injil Kristus? Konsep kami, dalam agama kami tak ada Yesus menerima kitab. Terus dia nerimanya apa dongeng? Dia nggak nerima kitab. Falasi, Bro. Oh, berarti selama ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang disebut tanda kutip kalian meminjam istilah Injil, ya. Berarti itu sama sekali nggak diverifikasi sama Yesus. Yesus nggak tahu loh kalau nanti ada orang yang akan menisbatkan namanya, mencatut namanya dalam kitabnya mereka. Ya dong. Buktinya Yesus nggak tahu tuh. Tiba-tiba ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Terserah kami. Kok sibuk rumah orang? Kok sibuk rumah orang? Loh, kamu sibuk mengkritisi tadi. Loh, kamu yang awal naik sibuk. Oh, Tuhan kita tuh Tuhan kalian Islam tuh nggak konsisten. Tuhannya Islam tuh nggak konsisten. Katanya Taurat sudah dijaga. Kok katanya sekarang ini berubah-berubah, ini berubah-berubah. Loh, kamu yang mencampuri duluan. Giliran di feedback malah tantrum. Gimana? Kita bicara Al-Quran. Al-Quran ini kan mencampuri Taurat, Zabur, dan Injil. Di mana Taurat, Zabur, dan Injil itu? Itu bukan masalah saya dan kamu. Ini masalah Al-Quran. Di Al-Quran itu ada Taurat, Zabur, dan Injil. Di mana kitab itu? Jangan kau masukkan ke masalah debat. Oke, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada Taurat nggak? Itu kitab kami, bukan kitabmu. Karena Allah kita. Iya, di kitab kalian ada Taurat nggak? Ada. Ada. Kenapa Yohanes 10 nomor 34 itu ke Mazmur? Kalian benain aja dulu urusan kalian dulu. Ayo. kamu udah benain aja dulu. Kamu benain dulu. Problem kamu. Itu saya ikuti argumentasi kamu. Oke, saya setuju. dan kalau kamu berarti mengiyakan kalau Tuhan itu kamu mengiyakan kalau Tuhan itu salah kutip. Gantian dong, gantian. Iya, berarti kamu mengiyakan kalau Tuhan itu salah kutip. Enggak, Yohanes 10:33 itu rujukannya imamat tadi udah clear, masalah kau enggak 34-nya? lain. 34-nya? 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 Di mana? Ya, Loh. teguhkan lagi dengan Mazmur karena Mana? Kok gini loh, Bro. Alkitab itu disebut the Biblos. Biblos itu jamak, artinya the books, kitab-kitab. Jadi semua merujukannya dalam Galatia 1 nomor 6 itu jamak nggak? Total. Galatia 1 nomor 6 itu jamak nggak? Bro, di dalam Alkitab kami, teologi kami. Nih Galatia 1 nomor 6 itu jamak nggak nih? Nih sebentar, Kita nih ya. bicara sampai kiamat. Oke, Nggak selesai. boleh ayo Masalah sampai ini. kiamat boleh. Sampai Yesus datang 2 kali juga boleh. Kamu di mana? Problemnya Sekarang gini ya. Ini problemnya. Kamu di mana? Taurat. Nggak, santai dong, santainya. Injil. Santai dong, santai. Jadi gini ya, nih ya. Dalam Galatia, nih perhatikan. Ini permasalahan, dia bilang Biblos, dia bilang jamak. Ternyata memang mengkick dirinya sendiri. Kenapa? Di sini nomor 7 ya memutarbalikkan Injil Kristus itu. Di sini menggunakan apa? Delentes metas pesai to engalion to Christo dalam Yunaninya. Menggunakan kata engalion ya. Engalion itu bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah eungalia. Buktinya mana? Buktinya kita buka dari kandang mereka juga. Dari Alkitab Satba ya. Nah, kita buka lagi dari kandangnya mereka. Dibilang apa? Bentuk jamak Injil-Injil Yunani Evangelia. Ya, Evangelia. Jadi, kalau Injil Kristus itu cuma ada satu. Disebut Evangelion makanya. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini lebih dari satu. Ini lebih dari satu. Dalam Galatia 1 nomor 6 itu cuma satu, menggunakan kata tunggal. Nah, sekarang di mana Injil Kristus? Lalu poinnya apa? Di mana Injil Kristus? Di mana Injil Kristus? Gini deh, Bro. Teologi itu semua Alkitab itu adalah Injil. Semua Alkitab itu karena semuanya adalah kabar baik. Oh, surat Paulus juga berarti Injil. Kamu memakai kekacauan bahasa. Enggak, gimana surat-surat Paulus berarti katanya Injil. Tadi Ustaz Tata bawa Galatia 3:13 loh, itu kan bukan Injil. Itu kan surat Paulus. Oh, berarti semuanya Injil. Bahkan kami mempunyai 4 Injil, tapi sebenarnya satu Injil. 4 penulis Injil, tapi sebenarnya satu Injil, yaitu Injil tentang Yesus Kristus. Dan di mana? semua perjanjian lama itu kan bukan masalah kamu. Mana? Kitab kami. Masalah kamu di mana? Masalahnya gini nih, kenapa harus ada Injil Kristus? Lihat di dalam 2 Timotius 1 nomor 8. Jadi konsekuensinya gini, dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan ilah. Injilnya aja nggak ketemu, gimana mau ikut menderita? Bro. Mana Injil Kristus? Injilnya aja nggak ketemu, gimana mau menderita nih? 3 ayat 15 itu adalah proto evangelium. Tahu proto evangelium? Dia di mana? Di mana kalau menurut situ? Kalau di situ merujuk kepada enggak, saya nggak bawa konsep Islam, enggak. Saya cuma gini. Saya cuma mencoba mengkritisi apa perkataannya si Paulus. Enggak, Bro.
Kejadian 3 ayat 15 itu proto evangelium. Itu dalam teologi Kristen. Proto evangelium itu lu tahu nggak apa, bro? Itu artinya benih Injil. Bahkan di dalam Kejadian itu disebut benih Injil. Semua Alkitab itu adalah Injil kabar baik, yaitu Sang Mesias akan datang. Tetapi secara spesifik ada yang disebut dengan Injil menurut, Injil menurut, Injil menurut. Tapi secara keseluruhan, Penulis Injil lu tukang urut semua menurut. ya itu nggak problem, itu nggak problem kamu. Problem kamu itu di mana? Menurut kenapa? Tukang urut semua. Siropraktik. Itu terserah kami. Masalah Nggak ada menurut Injil menurut nih. Lo Injil Kristus saja nggak ketemu. Si Saul Tarsus saja bingung. Masalah kami nggak ketemu itu kan problem lain, bro. Lah terus gimana nih? Loh, di 2 Timotius 1 nomor 8 gimana? Kalau nggak ketemu, kalau nggak ketemu gimana? Saya ikuti argumentasi kamu. Saya nggak gitu. Oke, Iya. Injil kami ini palsu. Masalah Injil Nggak ada bilang palsu, saya nggak bilang palsu dari tadi. Jangan menambah-nambahi dong. ya udah misalnya Injil Gimana ini? Injilmu. Lo terus kamu mau menderita bagi Injilnya gimana nih? Kalau Injilnya nggak ada? Kita bicara substansi, bro, bukan Ini foto. substansi banget ini. Substansinya. Perintah di 2 Timotius 1 nomor 8, kamu tuh nggak boleh malu. Yang pertama, Yang pertama, bukan Allahmu, bukan oh ya Allah jelas. kita. Oh jelas. Lalu kenapa? Oh gini. Aorta, Allah kami gini. SWT itu artinya Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha tinggi, maha suci dan juga maha tinggi. Kalau Tuhan kamu nggak mau Subhanahu wa Ta'ala, berarti Tuhan kamu maha cebol, maha dekil. Ya nggak apa-apa, kita sih nggak masalah. Iya, kan kamu nggak mau tuh menggunakan istilah, nggak mau tuh pakai istilah. Oh beda Tuhan kita tuh, beda tuh Allah kita, bukan Allah kalian. Allah kalian kan SWT, Allah kami kan bukan. Ya udah, kami malah justru senang sebagai Muslim karena apa? Subhanahu wa Ta'ala itu artinya maha suci, maha tinggi gitu kan. Oh berarti Tuhan kalian nggak mau kayak gitu, maunya apa? Maha cebol, ya maha dekil berarti. Enggak, Allah ini kan bersumpah di bintang. Allah kan bersumpah di dirinya. Itu artinya Loh kemana-mana ini gimana nih? Allah ini bersumpah. Bagus, beda, kita senang malah. Kenapa nggak dari dulu aja? Terus kenapa pakai istilah pakai Allah gitu, pakai Tuhan kami gitu? Kenapa nggak pede pakai Theos gitu? Gimana? Kayaknya kita nggak nyambung, makanya kamu takut apa yang naik. Nggak ada kamu takut. Ayo, head to head sama saya mau. Ayo, kita ambil gantian ya. Ayo. ambil satu tema. Ambil satu tema, ayo. Timernya. Nggak usah pakai timer, langsung aja gas. Ayo. Aku ambil gas, tema ya. Daeng. Tapi kamu panjang ngomong. Oke, ya, kita gantian ya. Ya ambil tema. Kamu bilang Jalan tengah tadi, dong, jalan saya tengah tetap dong. stand, posisi saya stand. Allah SWT bukan Yahweh. Karena Yahweh itu Tritunggal dimulai dari Kejadian, yaitu baiklah kita menjadikan langit dan bumi. Nah, dan di situ Baiklah kita hadir menjadi Sang jagat Bapa, apa? Sang Firman dan Sang Roh Kudus. Nah, itu clear. Yesus juga memanggil Allah sebagai Bapanya. Di dalam kitab Taurat Musa, nama Allah itu nama propernya yaitu Yahweh, YHWH. Nah, jadi itu tuh nggak koneksi kepada Allah SWT karena Allah SWT bersumpah demi bintang. Sedangkan Allah dalam Alkitab kepada Abraham dia bersumpah demi dirinya karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Kesimpulan saya, Allah SWT bukan Yahweh. Itu poinnya. Jadi kami nggak mau berdebat sebenarnya. Udah, sekarang gantian ya. Udah gantian dulu ya. Di Alkitab. Udah. Oke. Nah, Oke, gantian ya. Tadi kami sangat senang mendengar bahwa Tuhan kita berbeda tuh sangat-sangat senang sekali. Sangat-sangat senang sekali karena kan Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi, maha suci, Subhanahu wa Ta'ala dan maha tinggi. Kami senang ternyata kalian itu nggak mau menggunakan gelar yang istimewa ini. Kalian tuh maunya Tuhan kalian itu maha cebol, maha dekil gitu kan. Ya itu buat kami nggak masalah. Terus bawa apa lagi? Bawa masalah Tritunggal. Kejadian 1, 2, 3. Menciptakan langit dan bumi, di situ ada ilah, di situ terus ada roh ilah yang kayak sperma yang layang di atas permukaan air, terus ada firman. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Bedah kitab mau jangan. Sini kita bedah dulu argumen kamu, nggak usah nangis. Malu.
Sekarang kita lihat argumen kamu bisa gak? Quran juga. Boleh ya. Tadi kamu udah bawa Quran loh dalam intro kamu loh. Ayo. Nah sekarang nanti kamu harus jelasin ini tanggung jawab sama argumen kamu ya. Ya. Oke ya. Oke. Kejadian 1 nomor 2 dan 3. Dalam Ibrani dikatakan apa? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Nomor 2. V'haaretz haita tahu vevu v'chesek el penei tehom v'ruach Elohim merhefetz el penei tehom hamayim. Yang nomor 3. Vayomer Elohim yehior v'yehior. Di sini ada kata vayomer. Kata dasar itu amar. Meskipun di sini firman, saya tanya, Yesus itu amar Elohim atau dafar Elohim? Gantian dong. Silakan. Terus. Silakan. Oke. Ya, Yesus itu adalah dabar Yahweh sekaligus malak Yahweh karena Yesus itu adalah multifaset. Dia punya banyak gelar dan punya banyak peran yang harus dilakukan. Jadi Yesus itu adalah sang firman Allah, Yesus itu adalah malak Yahweh, Yesus itu adalah dabar Yahweh karena dia adalah firman Allah, karena di dalam kitab Yeremia nanti, maka datanglah firman itu, dabar itu dalam suatu penglihatan. Nah, sejak kapan firman bisa dilihat? Firman itu didengar dong, tetapi di dalam kitab Yeremia firman itu dilihat. Nah, itu artinya dabar Yahweh. Dan ketika dia mengunjungi Abraham, Yesus itu juga disebut malak Yahweh dan Abraham sujud menyembah dia. Nah, oke. Lalu apa problemnya? Problemnya di sini menggunakan kata amar, bukan kata dafar. Lalu apa masalahnya amar dengan dabar? Yang pertama, jelas kamu nggak bisa baca Ibrani. Kenapa? Nggak ada satu pun perkataan Ibrani itu nggak ada dabar, ada dafar karena itu tidak menggunakan dages. Maka itu dibaca dafar, ya. Lalu poin Yang kedua, Yesus itu tidak pernah dinarasikan bahwa dia amar Elohim, tapi dafar Elohim. Kita cek nanti di dalam Septuagint atau Yunaninya. Dikatakan poin apa? Kamu apa? Kita bicara itu debat kamu melebar kemana-mana. Poin kamu apa? Di poin saya ini saya jelasin lagi. Saya lagi jelasin poin. Jangan panik, jangan malu sama kitab ini. Jangan geli gitu sama kitab ini. Jangan gimana ya? Jangan alergi gitu, ya. Di sini dikatakan apa? Yang pertama enache epinosen hoteos to uranon kai tenen. Het bete o oratos kai akas teseatos kai sketos panotes subago kai peniu Mateo. Nani saya juaranya, Bro. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ayo. Iya ege pereto. Diem dong. Ege pereto epanoto yudatos. Nah, ini yang penting nih. Kai epen hoteos gene teteo pos kai egenotopos. Di sini menggunakan kata epen. Ya. Di sini menggunakan kata epen. Saya tanya, Yesus Eipen, itu bukan eipen. epennya. Yesus itu epennya. Diem dong. Nggak usah tantrum, nggak usah geli. Enggak, kamu memang salah. Ya udah, saya udah bilang epen. Di sini Yesus itu bukan eipen, P. Itu kamu bodoh. Itu nggak bisa. Aduh. Jangan framing, kita Nggak usah ngajarin. Kalau Ini udah saya kantongin, grammarnya udah saya kantongin. Nggak usah itulah. Nggak usah retak lah. Kalau Yunani saya masternya. Oke, masternya. Kalau master jawab. Apa itu epen? Apa itu logos? Kenapa di sini disebut epen? Nah, sekarang problemnya apa? Yesus itu logos apa epen? Yesus itu logos. Di sini kenapa epen? Oke, kenapa epen? Itu kan kata preposisi, kata pendahulunya. Loh, kenapa kamu menggunakan ini sebagai dasar Tritunggal? Ada di sini ada ilah, di sini ada roh ilah, di sini ada firman. Nah, Yesus itu pertanyaannya logos, dia itu logos apa epen? Kamu mempertanyakan pertanyaan yang salah. Loh, kamu yang ngasih narasi kok. Hoteos. Nah, itu kan kamu baca di dalam bahasa Yunani, sementara kejadian ditulis dalam bahasa Ibrani. Boleh Ibrani, ayo Ibrani. Ayo Ibrani nih. Ayo Ibrani, ayo nih. Apa poin kamu ini apa sebenarnya? Kok kita mau main bahasa? Poin kamu apa? Loh, kamu yang bawa dalil Tritunggal ada di Kejadian 1, 2 dan 3. Yesus itu disebut dengan dafar Elohim. Iya, Bukan dafar kan? Di sini kenapa tulisannya Vayomer?
Eva Yomer itu apa artinya? Eva Yomer apa artinya? Nggak ngerti kamu? Jelaskan. Nggak ngerti? Apa Eva Yomer apa? Eva Yomer. Nggak ngerti kamu? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Apa poinnya? Poin kamu apa? Kalau saya yang jawab, Yesus. kamu pintar. Wah, enggak dong. Enggak, saya pengajar. Saya pengajar bahasa Ibrani. Iya, lalu apa poinnya? Eva Yomer apa? Eva Yomer apa? Poinnya? Loh, kalau saya kasih tahu nanti kamu malah Jangan gitu, bro. Mana sekarang kenapa Yesus disebut dengan Amar Elohim? Ayo, sejak kapan Yesus disebut dengan Amar Elohim? Sejak kapan kamu bilang? Lalu apa poinnya ini? Loh, Ini kamu menggunakan kata ontologisnya untuk Yesus firman di dalam Kejadian 1 nomor 3 dengan menggunakan ini Amar apa? Vayomer itu apa? Enggak ontologis apa? Udah, dengan menggunakan istilah. Kamu hanya menang bahasa, tapi kamu nggak ngerti. Kok menang bahasa? Kok kenapa takut? Ya udah. Kenapa harus lari ke situ? Ini dulu benain. Ini benain dulu. Kenapa ini disebut dengan ini? Ayo. Rupanya. Kenapa Yesus disebut dengan Amar Elohim bukannya Dafar Elohim? Ayat berapa itu? Coba kita pelan-pelan. Kejadian 1 nomor 3. Ayat 3, sebentar. Ya. Baru nyari kan? Betul. Salah cari musuh kau, bro. Wayomer. Iya. Allah berfirman. Wayomer, lalu apa masalahnya? Yesus itu firman itu. Allah berfirman. Oh, salah. Yesus itu bukan Amar Elohim tapi Dafar Elohim. Ya udah, kamu permainan bahasa. Misalnya gini loh. Kok permainan bahasa? Ada kulit, ada kata kulit, ada kata kulit. Kok permainan bahasa? Anjing punya kulit, berarti pohon adalah kulit. Pohon adalah anjing. Kamu bilang itu itu namanya logical fallacy. Yang logical fallacy di mana? Poinnya gini. Enggak, yang logical fallacy di mana? Tunjukin dulu. Gantian dong. Logical fallacy-nya kamu bukan permain bahasa. Misalnya gini, kalau ketika Yesus Allah bisa berfirman, misalnya gini, kalau kita secara filsafat berbicara gini. Ketika Allah berfirman. Nah, kepada siapa dia berfirman? Harus ada objeknya dong. Masa dia bicara kepada hal yang kosong? Nah, itu kamu baca nanti dalam teologi Chrysostomos. Nah, bagaimana bisa Allah berfirman kepada kekosongan? Dia berfirman melalui sang anak itu, dan sang anak itu yang melakukan segala. Kristal clear, udah selesai. Dan di sini coba jelasin Vayomer, Amar, kata Amar dengan kata Dafar. Coba jelasin. Ya udah, poinnya gini kan, kitab Kejadian itu bukan kitab kalian kan? Ya udah kalau gini, kalau masuk dalam ranah tekstual, siapapun berhak untuk mengkritisi dong. Karena ini bukan ranah teologis dong. Artinya kamu mengkritik Kejadian, berarti kitab Kejadian bukan kitabmu. Oke, lo setuju? Loh, kok gitu? Kita udah Artinya secara Bro, sejak kapan Muslim itu punya kitab Taurat? Kitab kami itu Al-Quran. Nah, sekarang kita kritisi masalah ranah akademis masuk sekarang. Ayo kita main tekstual. Tapi secara jelaskan Amar dan Dafar. Coba jelaskan. Secara presuposisi kamu kan mengkritik kitab Kejadian, berarti kamu nggak setuju dengan kitab Kejadian. Kamu salahkan kitab Kejadian, kan gitu demi saya nggak menyalahkan kitab Kejadian, justru saya argumen kamu bilang bahwa Tritunggal itu sudah ada sejak dulu. Di mana Kejadian 1, 2, dan 3. Kita cek, kita cross check. Ternyata dalam Kejadian 1 nomor 3, di situ dikatakan apa? Vayomer Elohim Yehior. Ya, di situ menggunakan kata Amar. Nah, Yesus itu Amar Elohim atau Dafar Elohim? Ya, saya setuju kedua-duanya. Lalu problemnya apa? Misalnya di kitab Kejadian. Kalau kedua-duanya, ini bro. Enggak, beda. Loh, kok bisa sama itu dari mana? Datanya dari mana? Kalau bisa sama itu dari mana? Datanya. Kitab suci kami itu Tota Scriptura. Nggak bisa kamu ambil satu ayat. Tota Scriptura, Sola Scriptura. Tota Scriptura, Sola Scriptura. Enggak, saya mau Kejadian 1 nomor 3 dulu. Gini bro, Alkitab. Saya mau Kejadian 1 nomor 3 dulu, jangan kemana-mana. Jelasin dulu aja. Kitab kami itu satu kesatuan. Kamu nggak bisa bilang jangan kemana-mana. Oh, berarti Bible nggak bisa ngejawab dirinya sendiri ya? Enggak. Berarti argumenmu salah ya? Diteguhkan kitab yang lain. Karena prinsip Tota Scriptura. Prinsip Tota Scriptura adalah ayat yang jelas menjelaskan ayat yang kurang jelas. Jadi coba kita baca Kejadian 19 ayat 24. Enggak, Kejadian 1 nomor 3 itu jelas apa enggak? Menurut saya kurang jelas dalam segi. Kenapa kamu membawa satu argumen yang kurang jelas untuk ditawarkan kepada kami? Supaya diperjelas. Enggak gitu cara diskusinya. Gimana? Kejadian 19. Berarti argumen kamu salah dong ya? Hey, bro. Tritunggal itu nggak ada di awal ya?
Ada, tapi diperjelas di dalam Kejadian 19 ayat 24. Enggak, Kejadian 1 nomor 3. Kejadian 19 ayat 24. Kejadian 1 nomor 3, kamu yang bawa ini. Kamu harus tanggung jawab. Gigit dengan gigi gerahammu. Coba argumen kamu gigit dengan gigi gerahammu coba. Bro, gantian bro. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh dari langit. Oh, Tritunggal itu, Tritunggal. Jadi apa tuh? Tritunggal di mana tuh? Ada Yahweh, ada apa tadi tuh? Sodom, Gomora gitu. Ada 3 jadinya. Coba baca Belerang. Kejadian. Ada belerang juga. Coba tampilkan. Kenapa ada belerang? Apa poinnya dari Vayomer dengan misalnya kata menggunakan Waydabar lah. Kalau di Kejadian 1 nomor 3 dia menggunakan Waydabar Elohim, Yeior, Wayior. Oke, saya setuju. Tapi dia menggunakan Vayomer. Sejak kapan Lalu jadi Yomer? poinnya apa saudara? Maksud kamu poinnya apa? Coba. Poinnya, Misalnya gini, kenapa ini bisa di Vayomer bukannya Waydabar? Yesus itu memang firman Allah. Gini loh, Iya, dia firman Allah. Dia Amar Elohim atau Dafar Elohim. kata-kata. Lu nggak main kata-kata, ini tekstualnya tulisannya kayak gitu, masa saya harus Itu main-mainin? adalah perkataan Allah. Yesus itu adalah perkataan Allah. Iya, perkataannya itu Yesus firmannya itu adalah logos. Iya, dua-duanya semua. Jadi logos kan? kamu apa? Logos kan? Kamu apa? Logos kan? Logos dong. Logos. Logos. Apa sih nanya? Kenapa dia Epen? Kenapa dia Epen katanya? Epen logos. Oke, terus kenapa dia Vayomer? Kenapa? Kamu kok interogasi saya? Lo kamu yang bawa dalil kok gimana? Ya udah saya jelaskan. Kamu nggak mau terima, kapan kita berhentinya? Oh, enggak, kamu bilang oh iya saya salah argumen, selesai kita. Enggak, saya nggak salah argumen. Saya Oh, berarti ini benar kan Kejadian 1 nomor 3, benar kan? kamu permainan bahasa. Lo kok permainan bahasa sih? Yesus itu sang logos. Saya sudah bilang tadi, Yesus itu sang logos. Yesus itu sang Epen. Yesus itu sang perkataan. Yesus itu sang kalam. Yesus itu sang firman. Sang Kuryang. Ya semua. Semua sang Kuryang juga. Oh ya udah. Problem kamu di mana Taurat Allah ngomong itu? Enggak, itu mana ini Vayomer dengan Waydabar? Apa bedanya? Kenapa Yesus disebut dengan kamu bilang di Kejadian 1 nomor 3 itu dengan kata Vayomer, bukan Iya. kata Waydabar? Kenapa? Alasannya Kenapa? apa? Karena itu konteksnya Allah itu berfirman, Yahweh berfirman. Udah, lalu Firman itu menggunakan teks original menggunakan kalimat apa? Wayomer, berfirmanlah, berkata. Yesus itu sang kata-kata Tuhan juga. Yesus itu sang. Kenapa nggak menggunakan Waydabar? Kenapa? Tanya penulisnya. Tanya Musa, kamu kok mendapat? Bukan, kamu bawa ini Musa nggak pernah membawa-bawa konsep Tritunggal dalam Kejadian 1, 2, 3. Nah tiba-tiba ada Kristen lucu unyu-unyu bilang Tritunggal itu ada di Kejadian 1 Kejadian 1, 2 dan 3 gitu loh. Kita cek Kejadian nih. pasal 19, di Kejadian pasal 19. Lah ini dulu nih Kejadian 1 nomor 3 dulu nih. Enggak, kitab Taurat itu kamu tentang kitab Taurat sementara Loh. tentang kitab Musa. Nah, problem kamu di mana Taurat Musa? Enggak ini dulu nih Vayomer dulu ini. Kamu argumennya lemah loh. Argumenmu lemah loh. Tritunggal kamu lemah loh. Ayo. Beban pembuktian itu sama kamu loh. Loh, kok beban pembuktian kamu yang membawa klaim Tritunggal itu ada di Kejadian 1, 2 dan 3. Adalah berfirmanlah Allah, berkata. Yang berjejer 3 siapa? Yang punya beban siapa? Gimana sih? Bingung aku. Kata sang firman, sang logos. Udah, Sang Kuryang, kita maju ke depan total. sang Kakala, enggak mau maju ke depan ini dulu nih. Kamu menyerang hayalan. Enggak mau enak aja. Enggak mau maju ke depan saya. Emang saya oten enggak mau dibego-begoin, enggak mau saya. Enggak ini dulu nih, Vayomer dulu nih. Vayomer dulu sama Waydabar. Yesus itu Setuju apanya? juga. Yesus itu sang. Datanya di mana? Yesus disebut dengan Amar Elohim, di mana datanya? Di mana itu tadi? Di mana? Datanya itu tadi. Di mana? Itu tadi. Yohanes 1 nomor 1 itu menggunakan kata Dafar apa kata Amar? Karena Alkitab itu sifatnya tota scriptura, dijelaskan di kitab lain. Misalnya Kejadian pasal 1. Yohanes 1 nomor 1 itu menggunakan apa? Dafar Elohim atau Amar Elohim? Semua. Kamu mengajukan pertanyaan. Di mana semua? Di mana semua? Either or. Di mana semua? Di mana semua? Pertanyaan kamu gini. Enggak, Yesus enggak di mana? Di mana semua? Di mana semua? Enggak ada nih. Enggak ada nih, saya cek ya, saya cek ya. Saya cek dulu ya, saya cek dulu. Bisa berdebat kayak gini. Saya cek dulu, nggak bisa. Setiap klaim-klaim itu harus dicek dulu. Emang kita oten gampang dibego-begoin. Bentar, di Brit Hadasa. Nih, Argumentasi. Beresit, Hayya Hadavar. Ini menggunakan kata Dafar ini.
Ini kata Dafar nih. Kalau kejadian itu tidak menceritakan tentang Tritunggal. Ayo ini Dafar ini gimana? Ya, kalau kejadian tidak menceritakan tentang Tritunggal. Berarti kamu salah dong. Benarkan- Enggak. Berarti kamu salah dong. Ya kalau menurut kamu nggak salah, pertahankan argumen kamu. Coba. Saya sudah pertahankan. Lalu kamu Nah sekarang kamu jelaskan di dalam teks asli original teksnya dalam Ibrani itu menggunakan kata amar, Enggak, bukan menggunakan kata dafar. Nah dalam Yohanes 1 nomor 1 itu menggunakan kata dafar. Taurat Allahmu di mana? Taurat Allahmu di mana? Udah nggak bisa jawab. Sekarang oke, saya Ini gimana nih rohani? Gimana nih Roh Kudusnya nggak bisa ngasih ilham nih? Gimana nih? itu tadi jawaban saya. Sekarang pertanyaan saya. Nggak bisa. Itu kamu harus datanya dari mana? Tanya aja. Amar sama dafar itu bisa sama, itu datanya di mana? Oke, itu tadi jawaban saya. Sekarang Di pertanyaan mana? Di mana dulu? Itu tadi tuh di mana? Itu tadi tuh di mana? Di mana itu tadi di mana? Padahal Ya, Tuhan kalian itu udah keroyokan loh 3 loh. Enggak loh, enggak. Masa nggak bisa sih? Jawaban saya itu masalah kamu nggak setuju, saya terima. Pertanyaan saya, di mana Oh, Taurat Allahmu? ya berarti argumen kamu salah, kamu terima. Enggak, saya nggak Ya udah, kok kamu terima, pertahankan gitu loh. Ya udah, Gimana? Sekarang giliran saya dong. Giliran saya dong. Loh, argumen kamu aja belum selesai loh. Argumen kamu belum selesai. Nggak boleh ngkritisi argumen kamu, nggak boleh. Loh, Nggak boleh. pendebat, Nggak boleh. bukan jurinya. Kamu nggak bisa. Saya bukan juri, saya hanya mengkritisi apa yang kamu narasikan. Kamu bilang nggak selesai. Kenapa? Loh, nggak selesai karena kamu nggak jawab. Ya, menurut saya selesai. Lalu kapan berakhirnya? Sekarang beban kamu. Menurut enggak dong. Kok enggak dong? Berarti Sekarang gimana ini Amar dengan Dafar? Yahweh. Lalu Amar dengan Dafar. Lalu kenapa kalian kurang ajar mencampuri kita? Loh, kok kurang ajar? Malah Kurang ajar, Allahmu bukan Yahweh. Kamu campur-campur. curhat santai dulu. Gini, ini akan selesai kalau kau ngomong, iya bang, argumen saya tidak berdasar. Selesai itu. Jadi gini, kalau sebenarnya sih gini ya, agak sedikit maju, ya, agak sedikit Di mana maju. Taurat Allahmu? Tunggu dulu. Kenapa kamu bilang? Kamu bilang kalau misalnya, berarti Allah kamu bukan Yahweh dong, gitu kan? Saya sih nggak ada, saya pribadi nggak ada masalah karena apa? Lihat Hosea 2 nomor 2, gitu kan? Yahweh itu gimana tuh? Si Yahweh ya, kata si Yahweh nih, Yahwehnya Kristen. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya di antara buah dadanya. Tuhan lu duda, Yahweh duda. Gue juga nggak mau samain Tuhan gua sama duda. Enggak, Pertanyaan saya. nggak mau, nggak mau. Gue juga nggak mau. Di mana Hosea 2 nomor 2 gimana? Taurat Allahmu di mana? Ini nih gimana Yahweh itu? Mana dong? Gue juga nggak mau Tuhan lu duda tuh. Aku ini bukan suaminya, sebab dia bukan istriku. Tuhan lu duda, nggak mau ah. Bukan kamu. Ya udah nggak apa-apa Tuhan gue beda sama si Yahweh si Cakwe, gue nggak ada masalah gue mah. Tuhan lu duda bro. Kamu nggak punya jawaban. Di mana? Tuhan lu duda. Injil Tuhan lu duda. Hosea 2 nomor 2. Gue sih nggak masalah. Rujuk ke kitab kami. Kan Loh, kurang ajar namanya. kok kurang ngajar? Hosea 2 nomor 2 kurang ngajar ya? Wah parah di Hosea. Oh parah Hosea ini. Oh Hosea parah ini. Itu nggak ada kaitannya dengan. Oh parah ini si Hosea. Dibilang Tuhannya tuh isi Yahweh Kristen ini duda ternyata. Adukanlah ibumu, adukanlah, Bebanmu. sebab dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Lah duda nih anak. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya di antara buah dadanya. Gimana ini? Yahweh lu duda. Allahmu di mana? Gimana? Apa? Yahweh lu tuh duda tuh. Gimana itu? Gue nggak mau disamain Tuhan gue sama yang Tuhan itu yang duda-duda gitu. Gue nggak mau. Gue nggak mau. Tuhan gue tuh nggak butuh kayak gitu-gituan. Apa kamu hanya bertanya? Loh, Di mana kamu kan tadi bilang berarti Tuhan saya dengan Yahweh beda dong. Ya si Yahweh lu tuh duda di Hosea 2 nomor 2. Loh, kamu kok genre sastra perumpamaan kok kamu bawa ke genre harfiah? Itu kan tolol, bro. Di mana sejak kapan? Oh, saya tolol gitu ya. Jadi- Ya udah. Allah. Loh, kok malah ad hominem? Gimana? Gimana itu? Gimana itu? Terus gimana nih? Hosea 2 nomor 2. Tuhan lu duda nih. Literal nggak? Tuhan lu duda nih. Tangan itu literal nggak? Loh, gimana? Tangan literal nggak? Oh, enggak, kalau kita mah enggak. Kita tuh ada. Sekarang kamu menggunakan tafsir apa sih? Coba hermeneutik apa Kok yang nggak dipakai? tafsir? Alkitabmu kan Al-Quran kan nggak boleh ditafsir karena dia jelas kan menjelaskan segala sesuatu secara Al-Quran, detail. Tapi kok Al-Quran kamu di nggak mana? tafsir? Berarti Di mana kamu emang? Al-Quran tidak jelas kok lari ke kitab orang. Loh, Berarti enggak kamu dong. nggak Tuhan kamu kan bilang, oh berarti Tuhan kamu sama Yahweh beda. Wah jelas lah. Kalau Tuhannya Yahwehnya Kristen itu duda, saya nggak mau.
Lalu Males saya. Kenapa tadi Terus kamu Yesus merujuk juga ke Yohanes? Kenapa tadi kamu merujuk? saya merujuk ke Yohanes karena kamu mengimani Yohanes. Kamu nggak mengimani, Iya, nggak mengimani. tadi yang sebelumnya tadi. Iya. Kalau kamu mungkin enggak. Nah, sekarang kalau kamu enggak merujuk Terus- kitab kami, di mana Taurat Allahmu? Enggak, gini loh. Jadi gini, kita tuh memang Tuhan kita tuh berbeda. Tuhan kalian kan batu, gitu kan? Kalau Tuhan saya tuh bukan batu. Lalu apa Tuhan kamu? Tuhan saya zat, Zat apa? sang sumber. Tuhan kamu apa? Batu. Sumber apa itu? Zat Sumber segala melingkupi yang memberikan esensi kehidupan kepada semua yang ada, yang menciptakan langit dan bumi dan juga yang menciptakan di antara keduanya. Itu Tuhan kami. Allahmu bertahta nggak di atas arsy? Punya tempat nggak dia? Oh enggak ditakwil bahwa dia tanda kutip mempunyai pantat yang seperti manusia. Kenapa? Dalam konsep kami, dalam Jadi Islam itu Allah itu apa? tunggu dulu dong, Allah tunggu itu dulu, apa? sabar dulu. Nggak jelas, berarti nggak jelas. Nah, lari kemana? Coba sabar. Apa? Iya tahu. Roh Kudusmu tahu burung merpati. Sabar. Yang pasti Tuhan kami itu bukan burung merpati, itu aja. Beda. Tuhan kalian kan burung merpati. Iya enggak. Loh, Roh Kudus burung merpati. Jadi Yesus itu 100% manusia.